杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Dengan kultivasi seperti itu, Yang Ke memperkirakan bahwa meskipun ia seorang alkemis tingkat Raja Kekosongan, ia paling-paling hanya berada di level Raja Kekosongan yang lebih rendah. Lagi pula, terkadang alkimia membutuhkan dukungan kekuatan internal, dan semakin lemah kekuatannya, semakin kecil harapan untuk memurnikan pil spiritual yang baik. Para alkemis menghabiskan seluruh waktunya berurusan dengan ramuan dan elixir langka. Jadi, dari mana mereka menemukan waktu untuk berkultivasi? Tanpa kultivasi, dari mana kekuatan mereka berasal? Tanpa kekuatan, bagaimana mereka bisa mempertahankan intensitas alkimia yang tinggi? Hal ini hampir menjadi lingkaran iblis bagi profesi alkemis. Ini adalah kelalaian saya. Mohon maafkan saya, Tuan Fan. Kang Xiran tahu bahwa Fang Hong memang telah berusaha keras bulan ini, dan setelah mendengar ini ia segera membungkuk. Fan Hong terkejut dan berkata, "Manajer Kang, Anda terlalu baik." Kang Xiran menggelengkan kepalanya. "Ini salah saya, tapi sekarang tidak apa-apa. Saya telah menemukan alkemis lain, jadi Anda tidak perlu lagi memurnikan elixir seperti sebelumnya. Bagaimana kalau Anda kembali beristirahat beberapa hari, lalu kembali ke bengkel alkimia?" Menemukan alkemis lain? Fan Hong tertegun mendengar ini, tatapannya menyapu kerumunan. Akhirnya tertuju pada Yang Ke, yang tampak sama sekali tidak dikenalinya. Tapi Yang Ke tersenyum tipis padanya. "Saya tentu saja telah melihat semua kontribusi Tuan Fan untuk bengkel alkimia. Saya tidak akan mengungkapkan rasa terima kasih saya lagi. Bagaimana kalau Anda kembali beristirahat beberapa hari dan kembali ketika Anda merasa siap?" Kang Xiran menatap Fan Hong dengan tulus, tidak ingin membiarkannya pergi begitu saja. "Ini..." Fan Hong tampak gelisah, tampak ragu-ragu. Tepat ketika Kang Xiran hendak memanfaatkan kesempatannya dan membujuk Fan Hong, sebuah suara yang jelas dan merdu tiba-tiba terdengar dari luar. "Tuan Fan, apakah Anda di sini? Waktunya hampir habis, jadi saya datang untuk menjemput Anda secara pribadi." Begitu kata-kata itu terucap, wajah Fan Hong berubah drastis. Wajahnya yang tadinya pucat karena kelelahan, tiba-tiba berubah menjadi merah keunguan, seperti hati babi, membuatnya sangat malu. Namun Kang Xiran terkejut dan dengan cepat menggertakkan giginya berkata, "Yuaningsi." Wajahnya dipenuhi kebencian yang mendalam, seolah-olah ia memiliki dendam yang mendalam terhadap wanita bernama Yuaningsi. Mata Yang Ke melirik ke sekeliling, samar-samar memahami sesuatu, dan ia menatap Fan Hong sambil tersenyum. Fan Hong menjadi sangat tidak nyaman. Matanya melirik ke sekeliling, bibirnya bergerak seolah-olah ia sedang mengumpat. Ketika tatapan Kang Xiran beralih padanya, wajah Fan Hong memerah, berharap ia bisa menghilang ke dalam lubang di tanah. "Saya mengerti." Kang Xiran mencibir. "Jadi Tuan Fan memang telah menemukan tempat yang lebih baik. Kalau begitu, lebih baik Anda mengatakannya lebih awal dan saya akan mengucapkan selamat pada Anda. Kenapa harus mengarang alasan-alasan tak berguna itu?" Fan Hong menggertakkan giginya, agak malu dan marah, lalu berkata, "Apa maksud manajer Kang? Apa itu berarti semua usaha saya selama sebulan berakhir sia-sia? Untuk mempercepat produksi ramuan untuk bengkel alkimia, saya muntah darah beberapa kali. Kalau bukan karena dukungan saya, bengkel alkimia pasti sudah tutup sejak lama." Ia semakin gelisah saat berbicara, lalu melontarkan pidato panjang penuh semangat. Mendengar ini, Kang Xiran merutkan kening dalam-dalam. Setelah beberapa saat, ia mendesah pelan, tampak jauh lebih tua. Ia mengangguk kecil dan berkata, "Tuan Fan benar.
Kalau bukan karena dukungan Anda, Ling dan Fang pasti sudah tutup sejak lama. Karena Anda sudah mengerti, tak perlu bicara lagi. Fan Hong mencibir. Saya juga sedang memikirkan masa depan saya sendiri. Semua orang peduli pada diri mereka sendiri dan manajer Kang juga harus tahu prinsip ini. Manajer Kang, jaga diri, saya pergi dulu. Setelah itu, Fan Hong menyingkirkan 2 asisten toko yang menghalangi jalannya dan langsung berjalan keluar. Ketika sampai di Yang Ke, ia berbalik dan tersenyum padanya, agak menyombongkan diri dan berkata, Anda dalam masalah sekarang. Yang Ke mengangkat bahu, tidak membenarkan atau membantah. Kang Siran berdiri di sana, merenung sejenak, lalu tiba-tiba berbalik dan mengikuti Fan Hong pergi. Di luar bengkel Pilro, seorang wanita cantik berpakaian agak provokatif berdiri tersenyum di gerbang, ditemani beberapa pelayan cantik. Senyum lembut dan pesonanya yang memikat, bersama dengan kulit putih saljunya yang terbuka, dan belahan dada yang sama-sama terlihat. Menarik perhatian banyak seniman bela diri yang lewat. Ia tampak sama sekali tidak peduli, bahkan menikmati perhatian para pria. Sesekali melemparkan tatapan genit yang membuat banyak pria terpesona. Fan Hong bergegas keluar dari bengkel alkimia dan menghampiri wanita cantik itu, berbisik. Bukankah saya sudah bilang saya akan datang sendiri? Apa maksud Anda datang ke sini sekarang? Yuningsi terkikik, bibir merahnya bergerak sedikit. Ada apa? Saya datang sendiri untuk menjemput Anda. Apa itu tidak boleh? Anda wanita. Fan Hong tampak tak berdaya. Yuningsi berkata, kalau Anda tidak ingin orang lain tahu, jangan lakukan itu sejak awal. Anda bisa menyembunyikannya sebentar, tapi apa Anda pikir Anda bisa menyembunyikannya selamanya? Lagi pula ini hanya mengubah lokasi untuk alkimia. Apa yang memalukan? Wajah Fan Hong menjadi muram dan ia tidak menjawab. Jelas dia tahu bahwa Yuningsi datang bukan untuk menyambutnya, melainkan untuk melemahkan semangat bengkel alkimia. Dan ia hanyalah pion yang bisa dimanfaatkan Yuningsi. Jadi ia tahu apapun yang ia katakan akan sia-sia. Saat keduanya berbicara, Kang Siran keluar, matanya menyala-nyala saat ia menatap wanita anggun dan cantik itu. Yuningsi menjerit aneh, menepuk-nepuk dadanya yang besar dengan tangannya yang seputih giok. Mata manajer Kang begitu tajam, seolah ingin melahap saya. Tapi manajer Kang, Anda sudah sangat tua. Apa Anda masih sanggup? Dia menutup mulutnya dan terkikik kecil setelah selesai berbicara. Manajer Zhou. Kang Siran sama sekali tidak bergerak oleh kecantikannya, hanya tersenyum dingin. Metode yang luar biasa, saya sangat mengagumi Anda. Apa maksud manajer Kang? Saya tidak mengerti. Yuningsi menggoyangkan pinggang rampingnya. Sebuah kipas wanita tiba-tiba muncul di tangannya yang ia lambaikan dengan lembut. Semua orang yang bijaksana mengapa berpura-pura bingung. Tapi jika manajer Zhou berpikir ini akan memaksa toko Pirosa tutup, Anda salah besar. Kang Siran mencibir berulang kali. Yuningsi menutup mulutnya dengan kipasnya. Mata indahnya menatap Kang Siran. Saya ingat manajer Kang dulu memiliki 3 alkemis tingkat raja kekosongan di bawah komandonya. Tetapi sepertinya mereka semua telah pergi ke pavilion alkimia saya. Mungkinkah manajer Kang sendiri adalah seorang alkemis ahli dan akan memurnikan pil secara pribadi? Manajer Kang, Anda sudah tidak muda lagi. Anda harus menjaga kesehatan Anda dengan baik. Yuningsi dulu diam-diam memburu kedua alkemis, bahkan Fan Hong. Tapi sekarang wanita itu terang-terang mencoba merayu Yang Ke di hadapannya, yang sungguh tidak sopan. Jadi Kang Siran murka. Kenapa Anda begitu marah, manajer Kang? Yuningsi sama sekali tidak takut padanya. Lagi pula mereka berdua adalah seniman bela diri alam Raja Kosong tingkat ketiga. Dan kekuatan sumber mereka telah lama terkonversi sepenuhnya. Mereka hanya kurang beruntung karena tidak memiliki kesempatan untuk maju dan menerobos ke alam sumber Do. Jadi dia tersenyum manis dan berkata, saya hanya mengobrol sebentar dengan alkimia Yang. Anda tidak keberatan kan?
Wajah Kang Siran dipenuhi niat membunuh, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menahan amarahnya, merasa paru-parunya seperti terbakar. Melihat ini, Zhou Ningsing kembali mengalihkan pandangan yang indah kepada Yang Ke dan berkata, "Alkemis Yang, bagaimana pendapat Anda tentang saran saya? Soal imbalannya, jangan khawatir. Kami akan menghitungnya berdasarkan jumlah 2 kali lipat yang diberikan manajer Kang. Bagaimana?" Mendengar ini, wajah Kang Siran semakin pucat. Ketika alkemis dari Ling dan Fang telah terpikat oleh keuntungan dan beralih kesetiaan kepada Dang Qike, Kang Siran tidak mengenal Yang Ke dengan baik dan tidak memiliki hubungan dengannya. Jadi dia tidak yakin dengan niat sebenarnya. Jadi dia menatap Yang Ke dengan cemas dan hati Kang Siran mencelos. Namun Yang Ke tampak gembira, tersenyum lebar. "Sebagus itu?" Senyum Zhou Ningsing melebar dan mengangguk. "Tentu saja, jika alkemis Yang tidak percaya pada saya, Anda bisa bertanya pada alkemis Fan. Selain imbalan yang pantas, saya juga akan menyediakan 4 pelayan cantik untuk melayani Anda secara pribadi, untuk mengurus kehidupan Anda sehari-hari. Hidup seorang pria adalah tentang mengejar ketenaran dan kekayaan. Pada akhirnya, demi kekuasaan, kekayaan, dan kecantikan. Sebagai wanita berpengalaman, Zhou Ningsing secara alami tahu apa yang dipikirkan para pria ini, sehingga ia dapat menyesuaikan pendekatannya dan berhasil merebut para alkemis dari Kang Siran. Ia percaya selama Yang Ke tidak bodoh, ia akan membuat pilihan yang bijaksana. "Saran manajer Zhou sungguh menggoda," kata Yang Ke. Matanya melirik diam-diam ke arah para pelayan cantik. Melihat ini, Fan Hong tak kuasa menahan diri untuk mencibir. Matanya dipenuhi dengan penghinaan, seolah-olah ia sangat membenci karakter Yang Ke. Namun setelah merenung, ia menyadari bahwa ia tidak memenuhi syarat dan merasa agak malu. "Tuan Yang, Anda..." Kang Siran menatap Yang Ke dengan wajah penuh keputusasaan, 1000 kata di ujung lidahnya. Pada akhirnya hanya desahan tak berdaya yang keluar dari bibirnya. Meskipun ia baru saja menandatangani kontrak jiwa dengan Yang Ke, itu hanyalah kontrak untuk mencegah formula pil bocor. Dan Yang Ke belum mendapatkan formula itu darinya. Oleh karena itu, kontrak jiwa sama sekali tidak berguna. Jadi Kang Siran dipenuhi penyesalan. Seandainya ia tahu ini lebih awal, ia pasti sudah menuliskan semua perjanjian di dalam kontrak. Sekarang sudah terlambat. Zhou Ningsing terkekeh, matanya yang indah berbinar-binar gembira, seolah ia sudah bisa membayangkan hari ketika bengkel Piroh bangkrut, dan hari ketika ia akan dihargai oleh para petinggi kamar dagang. Jika ia bisa merusak bengkel Piroh, bahkan membuatnya bangkrut, ia akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan dukungan dari para petinggi dan mungkin dipindahkan dari tempat kecil seperti kota hutan Mample ke kota yang lebih besar untuk mengelola bisnis kamar dagang. Tepat ketika ia hendak bertindak cepat dan menyelesaikan masalah ini, ia melihat Yang Ke berkata dengan ekspresi gelisah, "Sayang sekali." "Sayang sekali?" Zhou Ningsing merutkan kening. "Sayang sekali, saya baru saja menandatangani kontrak jiwa dengan manajer Kang. Jadi meskipun saya ingin, saya khawatir saya tidak bisa membantu manajer Zhou." Yang Ke menghela nafas penuh penyesalan, ekspresinya penuh frustasi. Kang Siran terkejut lalu menatap Yang Ke dengan penuh kegembiraan. Ia tak percaya Yang Ke tidak tahu apa yang dibatasi oleh kontrak jiwa. Fakta bahwa Yang Ke bisa mengatakan ini berarti ia tidak berniat pergi ke pavilion pil dan senjata, yang membuatnya sangat senang. Matanya yang berbinar penuh rasa terima kasih saat menatap Yang Ke. Lagi pula jika Yang Ke benar-benar pergi, apa yang bisa ia lakukan selain meludahi Yang Ke karena mengingkari janjinya? Tanpa seorang pemurni pil untuk mengawasi, bengkel Piroh akan berada di ambang kehancuran. Namun sikap Yang Ke menjadi penyelamatnya. Dalam sekejap, pendapatannya tentang Yang Ke berubah 180 derajat, dan bahkan citra Yang Ke tiba-tiba tampak jauh lebih baik. "Kontrak jiwa?" Zhou Ningsing juga terkejut.
Manajer Kang, Anda benar-benar sudah mengerahkan segalanya, bahkan menggunakan kontrak jiwa yang berharga itu. Kang Siren mencibir. Itu adalah pilihan terakhir. Manajer Zhou, bagaimana dengan ini? Yang tersenyum pada Zhou Ningsing. Saya akan memurnikan pil untuk manajer Kang sambil memurnikan pil untuk pavilion pil dan senjata Anda. Dan saya hanya ingin setengah dari keuntungan yang Anda janjikan sebelumnya. Bagaimana? Pergi sana. Zhou Ningsing melototi Yang Ke tanpa sopan santun. Setelah mengetahui bahwa Yang Ke telah mendatangi kontrak jiwa dengan Kang Siran, ia secara tidak sadar merasa mustahil untuk merekrutnya. Jadi ia meninggalkan sikap acuh-acuhnya sebelumnya dan malah menjadi kasar secara verbal. Karena untuk apa bersikap sopan padanya jika ia tidak bisa merekrutnya? Namun perubahan sikap wanita ini yang tiba-tiba bahkan mengejutkan Yang Ke. Zhou Ningsing juga kehilangan minat untuk berdebat dengan Yang Ke. Ia telah mencapai tujuannya di bengkel pil roh. Ia mencibir. Manajer Kang, sekarang Anda hanya punya satu alkemis tersisa. Saya ingin melihat berapa lama bengkel pil roh Anda bisa bertahan. Ayo pergi. Setelah itu ia melambaikan tangannya memimpin para pelayannya menyeberangi jalan. Fan Hong yang sudah lama ingin menghindari dipandang rendah, buru-buru mengikutinya. Setelah badai mereda, tetapi alis Kang Siran berkerut dalam. Situasi sulit di bengkel pil roh belum mendambaik. Kedatangan Yang Ke bersama Fan Hong berarti ada dua alkemis yang bertanggung jawab, yang awalnya memberi Kang Siran sedikit kelegaan dan kepercayaan diri untuk bertahan selama 2 bulan. Sambil menunggu para alkemis yang dikirim dari markas. Namun, yang sangat mengejutkannya, Fan Hong langsung pergi setelah Yang Ke tiba. Jadi situasinya tetap tidak berubah. Satu-satunya harapannya sekarang adalah kemampuan alkimia Yang Ke lebih baik daripada Fan Hong. Tetapi setelah diamati lebih dekat, tampaknya itu mustahil. Lagi pula Yang Ke sudah memiliki kultivasi raja kekosongan tingkat ketiga, dan ia sendiri telah menyatakan bahwa ia hanya menganggap alkemis sebagai cara menghasilkan uang dan tidak akan mencurahkan banyak energi untuk itu. Alkemis seperti itu kemungkinan hanya akan menganggap alkimia sebagai pekerjaan sampingan, dan hasil memurnikan pil roh tingkat raja kekosongan sudah dianggap baik. Jadi bagaimana mungkin? Kang Siran berharap Yang Ke begitu terampil. Namun tindakan Yang Ke sebelumnya telah mendapatkan kepercayaan Kang Siran. Setidaknya Yang Ke benar-benar orang yang menepati janjinya. Kembali ke ruangan, Kang Siran menangkupkan tangannya dengan khidmat dan berkata, Tuan Muda Yang, terima kasih atas urusan hari ini. Jika bukan karena Anda, toko pil roh dan saya pasti akan sangat dipermalukan. Yang Ke melambaikan tangannya sedikit dan berkata, Manajer Kang, Anda menyanjung saya. Saya tidak melakukan apa-apa. Kang Siran tersenyum dan berkata, saya sebenarnya agak bingung. Karena manajer Zhou menawarkan persyaratan yang begitu murah hati. Mengapa Tuan Yang... Begini, 3 hari yang lalu saya pergi ke pavilion pil dan senjata untuk membeli formula pil. Tetapi saya diusir dengan kasar oleh asisten toko. Hanya karena itu, Kang Siran ternganga. Lalu menurut Anda apa penyebabnya, manajer Kang? Yang Ke terkekeh. Saya mengerti. Mari kita lanjutkan membahas pembayarannya. Loka Karya Pil Roh kami menawarkan 2 metode pembayaran. Salah satunya adalah gaji bulanan, di mana kami akan memberi Anda sejumlah kristal sumber setiap bulan. Tentu saja, saya bisa memberi Anda 2 kali lipat gaji bulan ini. Mungkin karena rasa terima kasih atas keputusan Yang Ke untuk tinggal dan membantunya, atau mungkin karena bayaran yang ditawarkan Zhou Ningsing sebelumnya. Kang Siran tidak pelit dalam hal ini dan langsung setuju untuk menggandakan pembayaran. Pilihan lainnya adalah komisi. Loka Karya Pil Roh kami akan menyediakan berbagai bahan obat,
yang akan dimurnikan oleh alkemis yang. Setelah pil yang dimurnikan terjual, Anda dan Lokakarya akan berbagi persentase. Saya ingin tahu apa yang dipikirkan alkemis yang. Yang kedua, jawab Yangke tanpa ragu. Kang Siran terkejut. Dia berasumsi Yangke akan memilih opsi pertama, karena hanya alkemis terampil yang akan memilih opsi kedua. Karena komisi berarti lebih banyak pekerjaan, lebih banyak bayaran, semakin banyak pil yang dimurnikan, semakin banyak imbalan yang akan diterima alkemis tersebut. Dalam benaknya, Yangke mungkin hanyalah seorang alkemis biasa-biasa saja dan memilih metode pertama tentu akan memaksimalkan keuntungannya sendiri. Namun Yangke memilih metode kedua yang sangat mengejutkan Kang Siran. Mungkinkah alkemis yang ini ada seorang alkemis ahli yang tersembunyi? Jantung Kang Siran berdebar kencang. Untuk berhati-hati, ia tetap bertanya. Alkemis yang, maukah Anda mempertimbangkannya kembali? Alkemis Van yang pergi tadi menyetujui metode pembayaran pertama dengan toko alkimia. Tidak perlu. Yangke menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, baiklah. Karena itu adalah pilihannya sendiri, Kang Siran tidak banyak bicara. Tak lama kemudian keduanya menyepakati rasio pembagian keuntungan. Awalnya rasio pembagian keuntungan antara toko alkimia dan alkemis adalah 30/70, dengan alkemis mendapatkan 30% dan toko alkimia 70%. Lagi pula semua bahan dijual oleh toko alkimia. Alkemis hanya bertanggung jawab untuk memurnikannya. Toko alkimia juga harus menanggung sebagian kerugian dari bahan obat. Jadi sang alkemis mendapat 30% dari keuntungan yang didapatkannya cukup adil. Namun Kang Siran berinisiatif untuk membagi keuntungan dengan Yangke 40-60. Dan Yangke tentu saja tidak punya alasan untuk menolak. Setelah semua kesepakatan tercapai, Kang Siran berkata, kalau begitu, kita sudah sepakat. Alkemis yang, menurut Anda, kita harus kembali dan beristirahat selama beberapa hari. Yangke tersenyum padanya dan berkata, mengingat situasi saat ini di bengkel pil roh, apakah Anda masih punya waktu untuk beristirahat? Jangan tunda lagi, ayo kita mulai. Manajer Kang, tolong ambilkan formula pil dari katalog. Saya akan mempelajarinya selama 2 hari. Lalu mulai memurnikan pil roh. Tidak perlu terburu-buru, mengasah kapal Anda tidak akan menunda pekerjaan Anda. Kata Kang Siran sambil mengeluarkan berbagai formula pil yang telah ia siapkan sebelumnya dari cincin spesialnya dan menyerahkannya kepada Yangke. Alkemis yang, tolong ikuti saya ke ruang alkimia. Bengkel pil roh memiliki ruang alkimia sendiri, dilengkapi dengan formula api yang dapat memanfaatkan api bawah tanah untuk digunakan para alkemis. Ruang itu terletak beberapa puluh kaki di bawah toko dan awalnya dimaksudkan untuk digunakan bersama oleh 3 alkemis. Tetapi sekarang telah menjadi wilayah Yangke. Begitu masuk, Yangke langsung merasakan hawa panas yang menyengat. Alkemis yang, tetaplah di sini dan pelajari dengan sesama misteri formula pil itu. Jangan terburu memurnikan pil. Kita akan membicarakannya nanti saat Anda siap. Tambah Kang Siran, khawatir Yangke belum cukup siap. Yangke mengangguk dan berbalik dan bertanya. Ngomong-ngomong, manajer Kang, pil spiritual apa yang sedang sangat dibutuhkan toko Anda saat ini? Tentu saja pil kondensasi asal. Ada banyak sekali seniman bela diri alam raja kekosongan di kota hutan Mample, dan permintaan untuk pil spiritual semacam ini sangat besar. Pil kondensasi asal kami sering terjual habis begitu dimurnikan. Jawab Kang Siran dengan nada bangga. Saya mengerti. Yangke mengangguk kecil. Sudah membulatkan tekadnya. Ada pil dan obat spiritual yang tak terhitung jumlahnya di dunia dan jumlah formula pilnya tak terhitung. Namun jika Anda bertanya kepada para seniman bela diri tentang pil spiritual yang paling mereka butuhkan, jawabannya selain pil penyembuhan dan pemulihan adalah pil kondensasi origin.
Penggunaan pil kondensasi sumber telah menjadi bagian dari kehidupan seniman bela diri Raja Kekosongan selama bertahun-tahun. Setiap seniman bela diri alam Raja Kekosongan sangat membutuhkan ramuan ini karena dapat meningkatkan konversi energi sumber di dalam tubuh. Meskipun kota hutan Mample kecil dan meskipun jumlah ahli alam sumber sedikit, kota ini telah menjadi tempat berkumpul bagi banyak seniman bela diri Raja Kekosongan, sehingga permintaan akan pil kondensasi asal menjadi sangat tinggi. Di kota hutan Mample, apotek tanpa pil kondensasi asal mustahil ditemukan. Formula pil kondensasi asal di bengkel pil roh merupakan penyempurnaan dari seorang alkemis tingkat kaisar, membuatnya sekitar 10% lebih efektif daripada pil kondensasi asal biasa, dan telah lama mengumpulkan banyak pujian dan pengagum. Banyak sekali seniman bela diri yang ingin membeli pil kondensasi sumber dari bengkel pil roh, dan setiap kali baru disempurnakan, pil itu langsung ludes terjual. Ini karena Kang Siran membatasi jumlah yang bisa dibeli setiap orang. Jika tidak ada batas, persaingan kemungkinan akan semakin ketat. Sekarang, bengkel pil roh kehabisan stok pil kondensasi sumber, tentu saja menyebabkan ketidakpuasan di antara banyak pelanggan lama. Di luar ruang alkimia, Kang Siran mondar-mandir, hatinya dipenuhi kecemasan. Kekuatannya luar biasa dan sebagai manajer bengkel, ia biasanya tenang dan kalem, tetapi sekarang ia gelisah seperti semut di wajan panas. Jika ia mendengarkan dengan seksama, ia bahkan bisa mendengar desakan tak sabar dari para prajurit alam Raja Kekosongan di pintu masuk bengkel alkimia. Kemudian serangkaian langkah kaki datang dari atas. Kang Siran tidak perlu melihat untuk tahu bahwa itu adalah para pelayan toko yang bergegas mendekat. Ia berhenti dan sebelum para pelayan sempat berbicara, berkata dengan kesal, "Bukankah sudah saya bilang untuk pergi dan menenangkan para pelanggan itu? Kenapa Anda kembali?" "Saya tidak bisa, manajer. Situasinya semakin tidak terkendali. Bengkel kami seharusnya sudah menyiapkan pil kondensasi origin baru kemarin, dan banyak pelanggan tetap telah mengantri sejak saat itu. Tetapi mereka belum menerimanya, dan mereka sudah sangat tidak puas." "Apa yang bisa Anda lakukan jika mereka tidak puas? Apa Anda berharap saya akan membangkitkan mereka begitu saja? Suruh mereka menunggu sedikit lebih lama," jawab Kang Siran dengan tidak sabar. "Kami sudah berkali-kali memberitahu mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkan," kata asisten toko dengan wajah muram. Dan apa?" jawab Kang Siran menjadi gelap. "Dan saya tidak tahu siapa yang menyebarkan rumor itu, tetapi mereka mengatakan bahwa toko pil roh kami akan berhenti menyediakan pil roh di masa mendatang. Beberapa pelanggan sudah pergi karena mereka tidak sabar." Asisten toko menjawab dengan suara rendah, "Zunong-sing, dasar wanita jalang." Kang Siran hampir menggertakkan giginya hingga menjadi bubuk, meskipun ia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri dengan kelihayannya. Bagaimana mungkin ia tidak tahu bahwa Zhou Ningsing telah menghasut seseorang untuk mengacaukan segalanya? Wanita kejam ini tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk menghajar seseorang. Saat mereka sedang terpuruk, ia tidak sabar menunggu toko pil roh bangkrut. Meskipun ia membencinya, ini sungguh merepotkan. Jika mereka tidak dapat memproduksi pil kondensasi sumber dalam waktu singkat, para pelanggan yang tidak tahu apa-apa kemungkinan besar akan mempercayai rumor tersebut, yang pasti akan menyebabkan hilangnya banyak pelanggan. Sebuah pukulan telak bagi masa depan toko pil roh. Tapi apa yang bisa dilakukan Kang Siran dalam situasi ini? Dia menoleh menatap penuh harap ke ruang alkimi yang tertutup rapat, berdoa agar Yangke tidak terlalu mengecewakannya. "Penjaga toko, apakah alkemis yang ini benar-benar cakap?" Penjaga toko itu tampaknya juga tidak terlalu percaya pada Yangke. Ia telah melihat banyak alkemis, tetapi tidak ada yang memiliki kultivasi setinggi Yangke. Terlebih lagi, para alkemis biasanya sangat tidak terawat karena terus-menerus berurusan dengan bahan obat dan selalu berbau obat. Tapi dari interaksinya sebelumnya dengan Yangke, ia sama sekali tidak tampak seperti alkemis sejati.
Mana mungkin saya tahu, jawab Kang Siran lemah. 10 hari telah berlalu sejak Yangke masuk ke ruang alkimia. 2 hari pertama ia mempelajari formula pil. Namun pada hari ketiga ia meminta sejumlah besar herbal untuk memberikan pil kondensasi origin. Lalu menutup pintu ruang alkimia dan tidak muncul lagi sejak saat itu. Kang Siran benar-benar ingin bergegas masuk dan melihat beberapa banyak pil kondensasi origin yang telah dimurnikan Yangke. Dan berapa banyak bahan obat yang telah ia buang. Setiap alkemis mengalami kehilangan bahan obat selama proses alkimia. Hal ini tidak dapat dihindari. Bahkan alkemis paling berpengalaman pun tidak dapat menjamin keberhasilan setiap bag pil. Namun, tingkat kehilangan bervariasi tergantung pada keterampilan alkemis. Dari 3 alkemis di bengkel pil roh, yang terbaik mampu mengendalikan tingkat kehilangan sekitar 30%. Artinya dari 10 bed pil, 7 diantaranya berhasil. Sementara 3 bed sisanya membuang semua bahan. Tapi ini sudah merupakan pencapaian yang luar biasa. Tingkat kehilangan bahan Van Hong bahkan lebih tinggi, sekitar 50%. Meski begitu, Kang Siran tetap memperlakukannya sebagai tamu terhormat. Mengingat ia adalah alkemis tingkat raja kekosongan. Bagaimana dengan tingkat kehilangan bahan Yangke? 60%, 70%, bahkan 80%. Kang Siran merasa bisa menerimanya selama ia menghasilkan beberapa pil kondensasi asal untuk menyelamatkan muka. Itu sudah cukup. Yang membuatnya khawatir adalah Yangke belum menghasilkan satupun pil kondensasi asal. Jika bukan karena para alkemis tidak boleh diganggu saat memberikan ramuan, Kang Siran pasti sudah bergegas masuk untuk menyelidiki sejak lama. Saat kebisingan di luar tampaknya semakin intens, membuat Kang Siran sangat kesal. Saat itu terdengar suara pelan. Kang Siran terkejut lalu gembira. Matanya melebar saat ia melihat ke depan, karena pintu ruang alkimia yang tertutup rapat kini terbuka. Sebelum terbuka sepenuhnya, Kang Siran bergegas masuk. Ruang alkimia dipenuhi asap api yang berputar-putar, tetapi Kang Siran mengabaikannya dan langsung menghampiri Yangke. Sekilas pandang terlihat tumpukan residu obat tak jauh dari Yangke, dan itu adalah hasil dari percobaan pemurnian obat yang gagal. Berwarna hitam dan berbau gosong. Residunya tidak banyak, mungkin hanya sekitar 10 porsi bahan. Namun 7 hari yang lalu, ia telah memberi Yangke 100 porsi penuh bahan untuk pil kondensasi origin. Kang Siran bertanya-tanya dalam hati berapa banyak porsi obat yang telah dikonsumsi oleh Yangke. Jika ia bisa mengetahuinya, ia bisa memperkirakan tingkat kehilangan ramuan obatnya. Tuan Yang. Kang Siran memaksakan senyum, menangkupkan tangannya dan bertanya, apakah Anda sudah selesai memurnikan ramuannya? Iya, semuanya ada di sini. Yangke melambaikan tangannya dan lebih dari 30 botol giok langsung muncul di depannya. Melihat ini Kang Siran tak kuasa menahan nafas, menatap kosong botol-botol giok di tanah. Benar-benar tertegun. Yangke menatapnya dengan takjub dan berseru, "Manajer Kang." Kang Siran kemudian bersadar, memutar lehernya yang kaku dan menatap Yangke lalu berkata, "Tuan Yang, apakah semua ini pil kondensasi sumber?" "Memang, manajer Kang bisa memeriksanya." Mendengar ini, Kang Siran tidak ragu lagi, meluruskan tangan dan menyedot beberapa botol giok, membuka tutupnya satu persatu, dan mendapati semuanya berisi pil kondensasi sumber yang halus dan harum. 10 pil per botol, dan ada lebih dari 30 botol di sini, yang berarti ada lebih dari 300 pil kondensasi sumber. Angka itu terlintas di benak Kang Siran, menghantamnya bagai palu godam, membuatnya linglung dan tak mampu berpikir jernih. Bagaimana mungkin? Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Hanya dalam 7 hari, satu orang memberikan lebih dari 300 pil kondensasi asal. Ini setara dengan hasil gabungan 3 alkemis dari bengkel pil roh di masa lalu. Mungkinkah Yangke sendiri bernilai 3? Kang Siran berdiri membeku di tempat, tak mampu pulih untuk waktu yang lama. Segala sesuatu di hadapannya menunjukkan balikan pemahamannya tentang akal sehat. Melihat pemandangan ini, Yangke tak bisa menahan senyum pahit.
Sepertinya ia telah meminum terlalu banyak. Jika ia tahu, ia akan mengurangi 100 lagi. Memberikan pil kondensasi asat tidaklah sulit bagi Yangke. Lagi pula, itu hanyalah pil roh tingkat raja kekosongan tingkat menengah. Dan Yangke sendiri sudah mampu memberikan pil tingkat raja kekosongan tingkat tinggi. Ia hanya tidak tahu formulanya dan belum pernah memberikannya sebelumnya. Setelah beberapa kegagalan awal, ia menjadi cukup mahir. Jumlah pil yang dihasilkan dari setiap bed ramuan juga meningkat secara bertahap. Dimulai dengan 2 atau 3 pil menjadi 5 pil. Dari 100 set bahan, 10 set terbuang sia-sia. Ramuan yang tersisa semuanya disempurnakan menjadi pil. Totalnya lebih dari 600. Dan Yangke diam-diam menyimpan 100 pil roh untuk menghindari terlalu banyak keributan. Tapi sekarang tampaknya menyimpan 200 tidak akan menjadi masalah. Dia sendiri membutuhkan pil kondensasi sumber dan dalam jumlah besar. Bahkan jika dia tidak dapat menggunakan semuanya, dia dapat menjualnya. Tidak ada kekurangan pembeli untuk pil kondensasi sumber. Tapi ekspresi Kang Siran membuatnya cukup kesal. Namun untungnya dia menyimpan beberapa pil kondensasi sumber dengan pola pil yang merupakan penghiburan. Setelah beberapa lama, Kang Siran terkekeh, tampak agak neurotik. Dan Yangke tampaknya sedikit memahami perasaan Kang Siran, jadi dia tidak banyak bicara. Lagi pula Kang Siran tidak menyangka Yangke begitu cakap. Usahanya sendiri setara dengan usaha gabungan 3 alkemis sebelumnya. Ia hanya berharap Yangke tidak menyanyiakan terlalu banyak herbal, tetapi hasilnya sangat mengejutkannya. Fluktuasi emosinya yang intens membuatnya tak mampu menahan kegembiraannya, jadi wajar saja jika ia tertawa terbahak-bahak. Bagaimana mungkin hantu tua Kang benar-benar mengeluarkan lebih dari 30 botol pil kondensasi sumber? Anda yakin tidak salah lihat? Di dalam pavilion pil dan senjata, wajah cantik Joningsi muram saat ia menatap seorang seniman bela diri alam raja kekosongan di depannya dan bertanya dengan suara berat. Seniman bela diri itu bertubuh pendek dan gemuk dan mengangguk setelah mendengar ini dan berkata, "Bawaan ini tidak salah. 30 botol pil roh itu memang semuanya pil kondensasi sumber. Begitu dikeluarkan banyak orang langsung menyambarnya. Bawaan ini juga bersusah payah membeli 3 botol." Sambil berbicara, ia dengan hormat meletakkan botol giok berisi 3 pil roh di depan Joningsi. Karena pil kondensasi sumber dari toko pil roh sangat populer, Kang Siran menetapnya bahwa setiap pelanggan hanya boleh membeli maksimal 3 pil sekaligus. 3 pil kondensasi sumber cukup untuk digunakan oleh seorang seniman bela diri alam raja kekosongan selama 10 hari hingga setengah bulan. Ketika kehabisan, mereka bisa membeli lebih banyak, dan toko pil roh akan menyediakan pil kondensasi sumber baru. Metode penjualan ini juga merupakan alasan penting mengapa pil kondensasi sumber dari toko pil roh begitu populer. Karena kelangkaan pil kondensasi sumber, ramuan ini muncul di pasar gelap kota hutan Mample. Meskipun harganya hanya 20% lebih mahal daripada yang dijual di toko, permintaannya tetap tinggi. Banyak seniman bela diri alam raja kekosongan tidak peduli dengan harga tambahan 20%. Mereka hanya ingin mengubah kekuatan di dalam tubuh mereka menjadi kekuatan sumber secepat mungkin. Apakah ini benar-benar pil kondensasi sumber? Joningsi menuangkan ketiga ramuan itu, alisnya berkerut semakin dalam. Pemilik toko, mungkinkah ramuan ini disempurnakan oleh orang bernama Yangke itu? Tanya seniman bela diri yang pendek dan gemuk itu. Joningsi mendengus dingin. Anda pikir dia bisa memberikan begitu banyak ramuan sendirian dalam 10 hari? Anda pikir dia alkemis tingkat apa? Bahkan alkemis tingkat sumber 2 pun tak akan mampu. Pemilik toko benar, saya memang bodoh. Seniman bela diri bertubuh pendek dan gemuk itu berpikir ini masuk akal. Meskipun ia tidak mengerti alkimia, ia tahu berapa banyak ramuan yang dihasilkan dari beberapa banyak energi yang dikonsumsi seorang alkemis setiap tumpuk. Sungguh absurd. Seseorang bisa memberikan lebih dari 300 pil roh dalam 10 hari.
Bahkan dengan waktu yang cukup, mustahil untuk memiliki energi sebanyak itu. Sungguh konyol. Sepertinya Pak Tua Kang masih punya beberapa, gumam Zhao Ningsing. Orang tua itu jelas tidak mudah dihadapi. Apa yang harus kita lakukan? Saya dengar kamar dagang asal ungu akan mengirim 2 alkemis ke kota hutan Mample dalam 2 bulan. Jika kita tidak bisa menghancurkan bengkel Pirot dalam 2 bulan, kita tidak akan punya banyak peluang. Ningsing mengangguk pelan. Niat membunuh yang mengerikan terpancar di mata indahnya yang bagaikan bintang. Niat membunuh itu terpancar samar, membuat seniman bela diri bertubuh pendek dan gemuk itu menggigil. Anda boleh pergi sekarang. Awasi bengkel Pirot dengan seksama. Segera laporkan aktivitas yang tidak biasa kepada saya. Ningsing melambaikan tangannya. Baik. Setelah seniman bela diri bertubuh pendek dan gemuk itu pergi, Ningsing mengambil pil kondensasi asal lainnya dengan ekspresi bingung. Ia mengenduskan pelan dan memeriksanya dengan seksama sejenak. Kemudian dia bergumam. Aneh. Pil-pil ini sepertinya belum lama disimpan. Sepertinya baru dibuat. Ia telah memperhatikan hal ini sebelumnya. Lagi pula meskipun Ningsing bukan seorang alkemis sejati, ia telah bergelut dengan ramuan selama bertahun-tahun dan memiliki mata yang jeli. 3 ramuan di hadapannya berbentuk bulat dan montok, dengan aroma murni, jelas berkualitas tinggi. Yang paling mengkhawatirkan Ningsing adalah ramuan-ramuan ini sepertinya baru saja dimurnikan. Mungkinkah ramuan-ramuan ini dibuat oleh alkemis bernama Yangke? Pikiran ini muncul, tetapi Ningsing segera menepisnya. Dia sungguh tak percaya satu orang bisa meracik begitu banyak ramuan dalam waktu sesingkat itu. Ia lebih suka percaya bahwa Kang Lao Gue telah mempersiapkan dan melepaskan persediaannya. Setelah berpikir sejenak, ia mengulurkan jari-jarinya yang ramping, mengambil sebuah ramuan dan masukkannya ke dalam mulut. Setelah menelannya, dia mengalirkan energi internalnya untuk menetralkan efeknya. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.